Jangan hanya bicara Merdeka Belajar tapi nggak tahu gitu konsepnya. Merdeka aja, bebas, diberikan kebebasan, berinovasi dan sebagainya. Apa ada guidance ya? Nah, sebetulnya kan memang itu yang harus ditingkatkan. Tidak hanya sekedar anak ini pelajari buku ini, dites, ujian, kemudian kaku dan sebagainya. Kan sekarang kan tidak, sekarang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Bogor Hari ini bersama Tribunnews Depok. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kang Hanafi. Kita akan bicara tentang peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bogor. Yuk kita tanya lebih dalam dengan Kang Hanafi. Jangan kemana-mana ya. Yuk ikuti saya. Pak Hanafi ini salah satu pelopor sekolah satu atap, ya Pak ya? Satu atap, ya. Satu atap. Jadi beliau memang concern untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor. Nah, bicara pendidikan Kota Bogor, kita langsung sama beliau yang memang menguasai bagaimana program-program yang akan dikembangkan di Kota Bogor. Pak Hanafi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Nuri. Udah lama juga ketemu ya? Ya udah lama, udah berapa tahun. Kumaha kabarnya? Alhamdulillah saya masih kelihatan muda Pak Hanafi. Walaupun waktu berjalan. Pak Hanafi, apa nih? Mungkin pemirsa Tribuners ingin mengetahui apa sih yang akan dilakukan Pak Hanafi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Kota. Oke. Makasih. Kalau bicara meningkatkan mutu, luar biasa kerja keras ya. Iya. Dinas Pendidikan itu manajemen. Oke. Manajemen. Artinya pelaku operasional di lapangan itu adalah kepala sekolah sama para guru. Oh. Gitu? Jadi agen perubahannya di situ. Oh enggak, memang begitu. Oh, begitu ya. Oh. Yang punya berperan operasional di lapangan itu adalah kepala sekolah dan para guru. Oke. Ditambah oleh pengawas. Siap. Nah, mereka menjalankan tidak yang betul apa tidak sesuai dengan tupoksi. Gitu? Karena mereka itu jadi kepala sekolah itu sudah melalui tahapan-tahapan seleksi lah gitu. Jadi tahapan seleksi administrasi, tahapan seleksi substansi, pelaksanaan, lulus apa tidak lulus. Nah, kemudian mereka jadi pemimpin, jadi manajer di sekolahnya gitu. Nah, sekarang dengan guru penggerak seleksinya diklatnya tidak hanya 3 bulan lagi, 9 bulan sekarang. Bahkan dikurangi sekarang jadi 6 bulan. Yang kalau angkatan keempat sekarang 9 bulan. Itu guru penggerak. Kalau ditanya meningkatkan kualitas, ya saya sangat tertumpu oleh mereka. Kita di Dinas Pendidikan ini kan hanya manajemen sifatnya. Ada regulasi baru, sampaikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bintek kah, lokakarya, workshop, seminar, dan sebagainya. Kemudian ada program-program di kita untuk peningkatan kualitas. Guru SMP, guru swasta, SD, SMP, negeri dan swasta kita adakan bintek. Sesuai dengan apa? Terkait dengan kurikulum, terkait dengan kesiswaan dan sebagainya. Itu yang menjadi PR, sehingga apapun alasannya dengan kondisi saat ini mau tidak mau guru itu harus meningkatkan kualitas. Kira seperti itu, sehingga pembekalan, regulasi baru dan sebagainya kita sampaikan pada mereka untuk ada perubahan. Apalagi sekarang pemerintah dalam hal ini Kemendikbud sudah ada program Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar. Artinya Merdeka Belajar itu dengan profil pelajar Pancasila itu kan ya. Artinya mereka itu anak-anak ini harus tahu dia paham dengan potensinya. Apa saja diberikan kebebasan, bukan merdeka dalam artian dia sekolah seenaknya, kan tidak. Nah, untuk membimbing itu, mengarahkan, melatih, mengajar dan mendidik, guru itu kan harus punya bekal yang cukup. Tidak hanya sebatas disiplin ilmu yang didapat secara administratif, kan gitu ya. Kita harus dikembangkan sesuai dengan ini. Sehingga hari ini pun saya kenapa ada di SMP 5 ini, dan kebetulan ada beberapa sekolah yang kita minta narasumber dari Cianjur untuk memberikan pandangan gimana sih yang namanya kurikulum merdeka itu seperti apa. Kira-kira gitu ya. Keren. Jadi ini SMP 5, SMP Negeri 5 salah satu SMP
yang sudah menerapkan itu ya? Akan menerapkan. Akan menerapkan nanti di tahun ajaran baru. Oh gitu. Tapi kan harus paham dulu si gurunya ini. Jangan hanya bicara merdeka belajar tapi nggak tahu gitu konsepnya. Merdeka aja, bebas, diberikan kebebasan, berinovasi dan sebagainya. Apa ada guidance ya? Nah, sebetulnya kan memang itu yang harus ditingkatkan. Tidak hanya sekedar anak ini pelajari buku ini, dites, ujian, kemudian kaku dan sebagainya kan. Sekarang tidak. Nah, tadi kita manggil narasumber kita dari teman kita di Cianjur. Yang Cianjur itu sudah 13 sekolah menerapkan itu. 13 sekolah, 1 tahun, udah 1 tahun. Ya? Udah 1 tahun mereka. Kalau di Kota Bogor sampai mana aja? Belum, sekarang kan kita baru mendidik guru penggerak. Kita ada 85 orang guru penggerak, termasuk SMA ya. Yang sekarang sudah seminar lokakarya yang ke-7. Mereka kan harus lokakarya sampai ke-9, baru nanti lulus dan tidak. Mereka sebagai guru penggerak. Guru penggerak ini sebagai dasar juga, sebagai satu persyaratan nanti mereka jadi kepala sekolah gitu. Itu terkait dengan kurikulum peningkatan kualitas. Jadi peningkatan kualitas pendidikan itu sangat tergantung oleh teman kita di lapangan, artinya di sekolah, kepala sekolah dan para guru. Sehingga kita mengasah dari sisi itunya. Ada program kegiatan yang untuk mendukung itu, meningkatkan kualitas, kemudian melengkapi sarana prasarana dan sebagainya kan gitu. Nah, yang jadi bermasalah di Kota Bogor ini itu sarana sekolah yang kurang mengakomodir gitu. Maksudnya jauh tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Karena gini. Di Kota Bogor ini hanya punya sekolah 20 negeri. 20 negeri ya? Ya, 20 negeri. Swastanya banyak, ada 107. Jadi 127. Sebetulnya kalau dari sisi intervensi pemerintah, kontribusi bidang pendidikan untuk ke swasta udah cukup banyak. Kita mengeluarkan BOS loh. BOS kota, ada BOS pusat, ada BOS kota. Tidak semua kabupaten kota mengeluarkan BOS dari APBD-nya, tidak semua. Tidak semua ya? Tidak semua. Kota Bogor mengeluarkan. Tribuners diingat toh, jadi tidak semua kota mengeluarkan APBD-nya untuk BOS ya? Untuk BOS. Jadi BOS pusat ada, BOS kota ada. Untuk apa? Ya kan untuk meningkatkan kualitas. Negeri dan swasta. Negeri dan swasta gitu. Untuk meningkatkan kualitas, mereka bikin rencana kerja dan sebagainya. Dan rencana kerja pun kita verifikasi, betul apa tidak. Mungkin tertuang dalam dokumen, habis pelaksanaannya harus benar. Jangan dokumen kemana, pelaksanaan kemana. Itu yang kita nggak kendaki gitu. Nah kemudian, kita sekolah hanya 20 Pak. Sementara animo masyarakat masuk sekolah negeri itu sangat tinggi. Contoh, saya masuk di Dinas Pendidikan itu tahun 2021. 2021, lama juga ternyata. Baru 1 tahun dong, kok lama. 2021 kan? Iya. Oh 2021. Bukan 2001. Saya pikir 21, maaf. 2021. Baru setahun lebih. Masuk, saya lihat di data 2020 yang testing ke sekolah negeri itu untuk ke SMP ya. 113.000. Daya tampungnya kita hanya 5.600. Itu masuk COVID itu. COVID kedua di 2021 yang daftar 16.000. Yang daya tampung segitu. Apa nggak ruwet teman kita di Dinas Pendidikan ini. Nah, sekarang kita nggak tahu berapa jumlah. Karena apa? Semenjak COVID warga kita yang sekolah di swasta tuh cenderung pada pindah ke negeri. Nggak ngerti kenapa gitu. Apa karena daring atau apa seperti apa kita nggak tahu. Kayaknya sih gara-gara kantong tuh Pak. Nah, sehingga kita di Kota Bogor tuh berusaha untuk menambah sarana prasarana ya. Sapras loh ya. Belum kita bicara SDM. Iya, betul. Hari ini aja kita masih mengatakan guru tuh kurang. Hari ini ya? Ya. Kira-kira begitu. Pusing jadinya nih. Ya kan? Tapi kan kita tidak pesimis. Kita nggak perlu. Nah, Kota Bogor sekarang bikin 1 atap di Kelurahan Kencana. Itu sudah tahun ketiga anggaran ini. Tahun ketiga ya? Tahun ketiga, pondasi dulu, tahun keduanya masuk ke konstruksi. Sekarang sudah sifatnya interior dan sebagainya. Sebagai interior, sebagai konstruksinya juga. Karena target kita 2023 selesai, 2024 kita bisa operasional. Nah, kemudian karena 20 sebaran tidak merata, sehingga ada beberapa kecamatan kalau terkait dengan zonasi, ada beberapa kecamatan yang memang tidak diperlakukan adil.
Otomatis, ya otomatis lah. Oh, iya, Sekarang iya. kalau Bogor Timur, Ah. hanya di apa? Hanya SMP 18. Iya, iya. Habis itu ke dalam pula kan itu ya. Iya, iya. Warga kita yang tajur Iya, betul. nggak dapet. Jadi Nah, Tribuners tuh, apa yang disampaikan Pak Hanafi memang kita keterbatasan sapras ya. Sapras. Sehingga kita Kalau kata kerennya gedung sekolah gitu. gedung sekolah. sehingga kita saya udah mulai mengkaji ada beberapa sekolah dasar yang sarana prasarananya yang luas tanahnya cukup besar, cukup luas, tapi jumlah siswanya sedikit. Nah, kita sedang mengkaji itu supaya kebetulan dia letaknya di perbatasan sama kabupaten. Kabupaten Bogor. Ya. Kan Berarti daerah Puncak. Cimapar. Enggak, Oh, Cimapar. cara Cimapar ya? Cimapar itu kan banyak yang nggak berkesempatan ke sekolah negeri. Oh, iya. Banyak ke Sukaraja mereka. Iya, iya, betul. Nah, di situ ada sekolah yang luas tanahnya cukup luas. Muridnya sedikit, kita kaji untuk kita merger nanti. Nah, nanti kan akan kita jadikan sekolah SMP di situ. Oke. Di Bogor Timur begitu juga, ada salah satu sekolah SD yang memungkinkan untuk dibikin sekolah SMP. Karena dilihat, wah muridnya sedikit. Lebih baik kita kaji, kan untuk merger itu kan tidak sederhana, harus kita kaji dulu. Nanti bahasa sederhananya dipindahin ke belah mana nih? Jadi bisa, kalau hanya mengandalkan kita mau nambah sekolah, kita pembebasan tanah, Tapi kosong. ngebangun, mau ngebebasin tanah, ngebangun lagi, berapa biaya yang harus kita ini kan? Lebih baik kita potensi-potensi yang ada aja kita ini. Oke. Itu untuk ke depan jangan, karena apa? Paling tidak di Kota Bogor ini paling tidak ada 30 sekolah lah. Karena melihat animo ya, Iya. animo masyarakat yang cukup Tinggi. untuk sekolah di negeri gitu loh. Itu 30 yang Rasionya. oh rasionya. Rasionya 30 gitu. Kalau 30 ya tercover lah. Gitu. Itu baru sapras ya, Iya. belum gurunya. Oh iya. Kalau ada gedung nggak ada gurunya gimana? Ya itu makanya. Itu aja jadi persoalan. Tapi kita tidak pesimis dari sisi itu. Iya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Ya apapun alasannya kan kewajiban pemerintah. Meningkatkan kualitas pendidikan kan kewajiban pemerintah. Pemerintah ya, sesuai dengan Iya, undang-undang di kalender APBN aja harus 20% kok anggarannya. Keren. Gitu. Tribuners tadi disampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor ada dua hal yang menjadi program utama ya teman-teman ya. Pertama adalah merger sekolah. Ya untuk sarana prasarana. Sarana. Sebetulnya tidak merger, artinya kita kaji beberapa untuk penambahan sarana prasarana untuk SMP terutama. Kemudian sekolah satu atap. Nah, bicara sekolah satu atap, mungkin Tribuners harus tahu nih apa sih yang dimaksud sekolah satu atap, bagaimana ke depannya. Nah, kita tanya lagi nih. Nah, Pak Hanafi, apa sih yang maksud sekolah satu atap? Kayak saya ingat apa, kalau bikin perizinan tuh satu atap gitu. Jadi sekolah satu atap itu kan program pemerintah. Iya. Yang satu sekolah itu ada 2 tingkatan di situ. Oke. Ada 2, misalnya sekolah satu atap di Kencana. Itu nanti SMP 21 dan SD Kencana apa gitu loh. Oh. Jadi satu gedung tuh ada SD, ada SMP gitu loh. Oh gitu. Tujuannya untuk mengcover Itu ya. warga sekitar. Jadi secara kurikulum tetap sama ya? Sama, cuman gedung aja. Satu gedung tuh ada 2 sekolah, satu SD, satu SMP. Keren. Jadi satu, jadi nggak bahasa nah. Jadi jangan berpikiran macam-macam. Wah, sekolah di satu atap kayaknya gimana gitu. Padahal bukan. Tetap negeri ya. Negeri dong, Nah, negeri. Jadi tetap negeri. Jadi mungkin nanti negeri SMP negeri 21. Oh, nggak pakai sekolah negeri SMP 21 satu atap nggak gitu ya? Enggak. Udah satu gedungnya udah otomatis satu atap gitu. Oh, oke. Rencananya itu di setiap kecamatan atau gimana? Enggak, kita baru di Bogor di Tanah Sareal aja. Enggak setiap kecamatan, tapi di setiap kecamatan nanti kita inginnya dibangun sekolah. Oke. Karena beberapa, saya bilang tadi, beberapa warga kita yang notabene agak jauh dengan sekolah, mereka yang sedikit berkesempatan ke sekolah, gitu loh. Seperti Bogor Selatan. Bogor Selatan tuh hanya SMP 17 doang. Iya. Gitu loh. SMP 17, SMP 10 ada, cuma kan jaraknya agak berjauhan. Yang kasihan tuh Bogor Timur. Iya. Termasuk Bogor Utara. Bogor Utara tuh sekolahnya SMP 20 sama SMP 8. SMP 8 pun masuknya Tanah Sareal secara administratif ya. Oh gitu. Secara administratif di Tanah Sareal dia. Oh gitu.
Siap. Nah, sekolahnya nggak ada. Sekolahnya nggak, orang Cimahpar sekolah kemana? Sono. Ada SMP 15 ada. Iya. Yang deket Pomat sana. Iya. Jauh. Betul. Giran zonasi nggak dapet dia. Sehingga kita jangka panjangnya pun harus apa? Jadi Tribuners dan para orang tua di Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor akan berusaha meningkatkan daya tampung ya. Daya tampung. Jadi kita berdoa nih bersama untuk anak-anak kita yang ingin masuk negeri agar banyak tertampung di Kota Bogor. Begitu ya? Ya, harapan kita gitu. Iya. Nah, kita bicara peningkatan kualitas juga, tapi berkaitan dengan teknologi. Pak, Hanafi nih, digitalisasi sedang tren-trennya nih. Nah, apa yang akan dilakukan Ya. dengan digitalisasi? Beberapa sekolah kita sudah membangun itu. Iya. Dengan kondisi COVID kemarin kan mau tidak mau harus melakukan itu. Iya. Harus dengan PJJ diperintahkan oleh pusat karena kondisi COVID kemarin. Iya. Ya mau tidak mau sekolah itu harus menyesuaikan. Iya. Menyesuaikan pembelajaran jarak jauh dengan daring. Dari daring sampai darting. Daring, darting. Wah, cocok tuh. Darting, darting. Mak bapaknya marah-marah tuh ngeliat anak di sekolah gitu loh. Kemudian ada beberapa yang kita sedang ngebangun program ini juga, ada perpustakaan digital. Oke. Keren nih. Perpustakaan digital kita saya kebetulan kemarin ada acara di Bali ketemu sama PGRI di Bali. Mereka menyampaikan itu ada program perpustakaan digital. Jadi buku-buku yang di program di perpustakaan digital itu semua buku sudah tersedia. Jadi tidak perlu membangun sarana prasarana yang cukup seperti perpustakaan yang manual seperti apa. Cukup dengan gadget dan sebagainya. Namanya apa, Pak? Namanya ya perpustakaan digital. Oh, perpustakaan digital. Digital saja. Kota Bogor. Belum. Pokoknya itu baru akan kita terapkan. Oh. Akan kita terapkan. Kemudian kebetulan mereka itu teman ya yang ketemu di PGRI Bali itu dia menampung penulis. Jadi banyak kan guru-guru kita ini banyak potensi kemampuan menulis. Oh gitu. Banyak, Pak. Oh, luar biasa. Banyak kan jadi penulis. Ketika dia jadi buku untuk memasarkannya kesulitan. Iya. Untuk memasarkannya kesulitan. Wali kota kita penulis loh. Oh ya, tahu kalau Kang Bima mah Ya. penulis. Kata beliau, saya untuk supaya dengan penerbit dan menyebarkan itu perlu biaya sekitar 30 jutaan. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah dengan nanti kebetulan orang PGRI di Pak Rama namanya dari Bali, dia kemarin memberikan pembekalan kepada kita. Kita kumpulkan semua guru-guru SSD, SMP yang punya kemampuan menulis, dikumpulkan. Dikasih materi. Supaya mereka itu membuat buku, tidak ada biaya yang berarti, dan mereka mampu pemasaran nanti dibantu oleh mereka. Itu salah satunya dari program perpustakaan digital. Dan kita minta untuk jadi kasih materi memberikan wawasan. Jadi jangan hanya Anda menulis, kemudian cashback-nya nggak ada. Nggak ada. Hanya dibaca sendiri gitu. Ya, maksudnya kan capek-capek menulis nggak ada penambahan penghasilan untuk apa? Ya. Tribuners, jadi ini satu terobosan baru dari Dinas Pendidikan Kota Bogor bahwa ke depan akan ada library digital, perpustakaan digital. Betul ya, Pak? Iya, gitu. Perpustakaan digital ini akan menampung karya-karya tulis para guru di Kota Bogor. Keren nggak tuh? Jadi bagi yang ingin belajar atau pengetahuan lebih dalam dapat mengunjungi perpustakaan digital. Walaupun belum ya, terlaksana. nanti akan. Jadi ini suatu terobosan baru untuk meningkatkan literasi masyarakat Kota Bogor. Betul ya, Pak? Betul. Keren nggak tuh? Rencana. Iya. Oke, Tribuners, jangan kemana-mana. Kita akan gali lebih dalam tentang siapa sih sosok Hanafi di Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Oke, jangan kemana-mana. Tunggu lagi di program Bogor hari ini.